I just had to let you know you're. Halo semuanya, jadi di sini kita akan mensimulasikan rangkaian listrik seri menggunakan PET Virtual Lab. Langkah pertama, mari kita ambil komponen dari menu sebelah kiri. Ada kabel, siapkan 3 buah lampu. Kita susun sesuai dengan rangkaian listrik seri. Setelah sesuai dengan rangkaian listrik seri, kita pasang satu baterai. Oke, rangkaian sudah siap, mari kita nyalakan saklarnya. Perhatikan ketika saklar ditutup. Elektronnya langsung bergerak dan ketiga lampu menyala. Dan amati tingkat kecerahan lampunya, karena ini rangkaian seri, arus yang mengalir harus melewati setiap lampu satu persatu. Selanjutnya akan mengukur tegangan menggunakan voltmeternya. Kita ukur V totalnya terlebih dahulu dengan langsung meletakkan voltmeter pada kutub baterai. Setelah itu, pindahkan pin voltmeter untuk mengukur tegangan di masing-masing lampu. V1 pada lampu pertama, V2 pada lampu kedua, dan V3 pada lampu ketiga. Jika dijumlahkan, V1 tambah V2 tambah V3 hasilnya akan sama dengan tegangan total baterai. Terakhir, mari kita lihat apa yang terjadi jika salah satu jalur terputus. Nah, terlihat ketika satu jalur terputus, semua lampu langsung ikut padam. Inilah salah satu karakteristik sekaligus kelemahan dari rangkaian seri. Akan tetapi kelebihannya yaitu hemat biaya, rangkaian mudah, dan arus listrik stabil. Oke, setelah kita mencoba rangkaian seri, sekarang kita akan membuat rangkaian paralel. Komponen yang digunakan masih sama ya, yaitu menggunakan baterai berukuran 9 volt dan 3 buah lampu yang masing-masing hambatannya sudah diatur sebesar 10 ohm. Setelah itu, kita buat pencabangan kabel agar ketiga lampu tersusun secara sejajar atau paralel terhadap sumber tegangannya. Kita ambil baterai lalu sambungkan dengan kabelnya terlebih dahulu. Lalu ambil ampere untuk mengukur kuat arus yang masuk. Oke, rangkaian paralel sudah jadi. Sekarang kita tutup saklarnya. Nah, di sini ada perbedaan dari rangkaian seri tadi ya, lampunya menyala jauh lebih terang. Lalu kita ambil voltmeter untuk mengukur tegangan V totalnya pada baterai. Lalu ukur tegangan di ujung-ujung tiap cabang lampu. V1, V2, lalu V3. Ternyata pada rangkaian paralel nilai tegangan di setiap cabangnya sama besar dengan tegangan baterai. Terakhir, kita lihat apa yang terjadi jika salah satu jalur terputus. Nah, meskipun salah satu jalur diputus, akan tetapi lampu yang lainnya tetap menyala dengan terang. Inilah keunggulan dari rangkaian paralel yang biasa diterapkan di rumah-rumah kita. Meskipun memiliki keunggulan utama karena lampunya menyala lebih terang, akan tetapi kekurangannya yaitu boros biaya, boros baterai, dan proses merangkainya lebih rumit. Selain itu, resiko korsleting lebih tinggi. Saya akan membuat rangkaian campuran, itu rangkaian gabungan dari seri dan paralel. Yang pertama kita gunakan satu baterai. Lalu gunakan kabel, kabel dihubungkan ke baterai. Lalu gunakan atau switch seperti ini. Lalu hubungkan dengan kabel. Lalu kita yang pertama itu membuat bagian rangkaian seri pada lampu 1.
Lalu kita tambahkan rangkaian seri yang kedua di lampu kedua di sebelah lampu 1. Nah, setelah kita membuat rangkaian seri, kita membuat satu kabel dan kita hubungkan ke sini. Lalu kita tarik ke bawah sampai sini saja. Lalu tambahkan lagi kabelnya bagian sini. Setelah itu kita sekarang membuat rangkaian paralel pada lampu 3 seperti ini. Lalu kita membuat rangkaian paralel pada lampu 4-nya. Lalu kita tambahkan kabel di sini. Lalu kita tambahkan kabel di sini. Lalu kita tarik. Lalu tambahkan satu kabel lagi untuk menutup kabel terakhir. Lalu kita hidupkan saklarnya. Nah, seperti ini ketika coba nyalakan yang terjadi ini. Nah, kelebihan dari rangkaian paralel itu, yang pertama, rangkaian lebih fleksibel, lalu pembagian arus tegangnya itu lebih baik, serta itu jika satu cabang itu diputuskan atau rusak cabang lainnya masih bekerja seperti ini ya, teman-teman. Lalu kelemahannya itu atau kekurangan dari rangkaian campuran ini, susunannya itu lebih rumit seperti kit yang kita buat tadi. Lalu perhitungan hambatan kompleks juga biaya pemasangan yang lebih mahal dan penerapannya pada sehari-hari itu yaitu instalasi listrik rumah. Selanjutnya kita akan mengecek tegangannya. Yang pertama, yang hitam itu ditaruh di baterai, yang merah itu ditaruh di lampu 1. Lampu 1 tegangannya 9 volt, lampu kedua itu 7,20 volt dan lampu ketiga 9 volt dan juga yang terakhir itu lampu 4 5,40 volt. Dan untuk ampere meternya kita bisa gunakan yang ini. Jadi kita potong bagian bawah baterai, lalu kita masukkan ampere meternya di sini. Lalu kita pasang juga. Nah, berapa ampere meter terlihat di sini? Arus listriknya itu 0,54 ampere meter. Jadi di sini ada contoh dari rangkaian seri yang menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian ini jika terjadi korsleting. Nah, korsleting atau hubungan arus pendek ini bisa terjadi karena arus listrik mengalir melalui jalur yang salah dengan hambatan yang sangat rendah. Jadi selanjutnya kita akan membuat rangkaian seri dengan menggunakan sekring ya teman-teman. Pertama kita ambil kabel lalu sambungkan dengan baterai dan ambil kabel lagi, arahkan ke atas. Lalu kita ambil lampu 1 dan kita ambil lagi kabel. Lalu kita ambil sekringnya dan kita pasang kabel lagi. Lalu hubungkan dengan kabel yang lain untuk menutup. Kemudian kita atur sekringnya ini menjadi 2 ampere. Setelah itu bisa dilihat bahwa arus DC-nya itu bergerak secara konstan. Selanjutnya jika volt dalam baterai itu ditambah, akan menyebabkan sekring itu terputus karena sekring tidak dapat menahan besarnya tegangan dari baterai. I just had to let you know you're